Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pendengar Kultum Ramadan Fatih Bilingual School yang kami hormati, pada waktu yang singkat ini izinkan saya berbagi sedikit hikmah yang berhubungan tentang ibadah puasa yang sedang kita laksanakan bersama-sama pada bulan Ramadan ini. Karena Bapak Ibu semuanya, kalau kita lihat secara keseluruhan, seluruh atau beribu-ribu ayat yang ada di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memilih satu kali saja berbicara tentang bulan Ramadan, yaitu pada surah Al-Baqarah, surat kedua ayat ke-185. Beda dengan pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang perintah sholat dan zakat, itu berulang-ulang kali. Juga tentang iman dan amal soleh juga berulang-ulang kali. Pasti ada yang lumayan spesial pada dalam surat Al-Baqarah ini, ayat 185, karena dengan satu kali saja Allah berfirman, hampir semua muslim, baik yang benar-benar muslim maupun muslim yang masih KTP, pasti dia itu berpuasa dan menghormati perintah ini. Nah, untuk memahami betapa agungnya Allah SWT berfirman kepada kita juga ada baiknya untuk melihat juga terlebih dahulu dua ayat sebelumnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183 dan juga 184, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan khusus kepada kita tentang ibadah puasa. Pada sesi ini, Bapak Ibu semua, tujuan utamanya saya akan berbagi sedikit tentang bagaimana kok bisa puasa itu berkaitan dengan takwa. Karena tujuan utama berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Semoga mudah-mudahan agar kalian semua menjadi bertakwa. Nah, saya mau analogikan sedikit tentang manusia, tentang manusianya. Biasanya kita memiliki sebuah pelatihan tertentu sebelum kita menguasai sebuah ilmu atau sebuah profesi ya. Khususnya itu latihan fisik. Contohnya ketika seseorang ingin menjadi polisi atau menjadi tentara atau menjadi pemadam kebakaran, mereka harus mengikuti latihan tertentu agar tubuhnya bisa beradaptasi sebelum mereka terjun ke hal yang sesungguhnya. Karena pada awalnya pada saat latihan itu pasti sulit, tapi lama-kelamaan akan menjadi mudah. Dan dari konsepnya dari latihan tersebut adalah dengan menempatkan diri orang tersebut dalam suatu kesulitan. Pada saat sesi ini, dalam latihannya itu segala sesuatunya menjadi lebih mudah dan pastinya dengan tingkat keamanan tertentu ya. Contohnya pemadam kebakaran, itu latihannya sebelum dia menjadi orang pemadam kebakaran yang sebenarnya ada api yang diset sebagaimana rupa dan orang-orang yang ditugaskan untuk memadamkan api tersebut. Bukan api yang sebenarnya, tapi api yang dikontrol dan akan lebih mudah pastinya. Atau pada waktu para polisi atau tentara, mereka juga ada latihan. Mereka misalnya lompat ke antar gedung, naik ke tumpukan kayu atau berjalan di antara tembakan-tembakan. Nah, ini tadi bukan hal yang sebenarnya. Latihan ini ada kemudahannya. Tetapi waktu tentara tersebut sudah berlatih dan mereka akan ditempatkan, tentunya diterjunkan ke kondisi yang sesungguhnya. Gitu ya Bapak Ibu semuanya. Dan puasa sebenarnya juga sama nih. Dalam keadaan berpuasa kita merasakan sesuatu enggak ya? Yang pastinya kan ada rasa lapar dan rasa haus, apalagi kalau kita ini dalam keadaan yang sangat panas di luar ya. Tapi setiap menit kita merasakan ini. Tenggorokan kita tuh melawan kita, dia berteriak-teriak ya, meminta kepada kita meminta air. Tapi kita memerintahkan kepada tenggorokan kita untuk diam. Jangan dulu, belum maghrib nih ya. Ada juga perut kita nggak kalah teriakannya, kadang-kadang lebih besar sampai kita malu gitu ya. Halo, perut kita bilang gitu ya, kok belum ada, mana nih pasokan makanannya, kok belum ada. Tapi kita juga melawan perut kita, tunggu dulu, masih pagi, kok udah lapar aja gitu ya, belum maghrib. Jadi pada saat kita berpuasa, tanpa kita sadari, kita berbicara pada diri kita sendiri. Ada seperti perang yang terjadi pada diri kita pada saat kita berpuasa. Tenggorokan kita dan perut kita melawan kita. Tubuh kita tuh menjadi semakin lemah dan memohon untuk tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tetap bertahan dengan berpuasa melawan tubuh kita sendiri.
dan berkata tidak, dan hati kita tetap tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat berpuasa, para pendengar semuanya, kita sedang melatih hati kita untuk mengontrol tubuh kita. Itulah sebenarnya yang kita lakukan pada saat kita berpuasa. Mengapa ini penting? Karena nanti pada saat Ramadan ini berakhir, nantinya hati kita akan siap untuk mengendalikan tubuh kita. Jadi kita nggak akan memakan dan minum apa saja yang perut kita mau. Kita nggak akan pergi kemana saja yang tubuh kita mau. Kita tidak akan melihat apa saja yang mata kita inginkan, karena itu semua yang diinginkan oleh tubuh kita. Tapi pada saat kita berpuasa, bagian tubuh mana yang menjadi kuat dan bagian tubuh mana yang menjadi lemah? Tubuh melemah dan hati kita menjadi kuat. Nah, Bapak, para pendengar semuanya, di manakah letaknya takwa? Allah SWT berfirman pada Quran Surah Al-Hajj ayat 32, yang artinya dalam hatilah letaknya takwa. Jadi para pendengar semuanya, pada saat tubuh kita melemah karena kita sendiri yang melemahkannya, dan kita juga memberikan kekuatan pada hati, sebenarnya kita telah mengendalikan dan mengontrol nafsu kita. Jadi ingatlah apa yang Allah Subhanahu wa taala harapkan dari diri kita sendiri. Kita akan selalu berlatih, kita akan melawan mata kita seperti kita melawan perut dan tenggorokan kita. Saya harus melawan hawa nafsu saya harus melawan hormon saya harus berperang dengan ini semuanya. Karena jadi di sini puasa tidak hanya melawan lapar dan haus saja, tapi juga melawan semuanya. Jadi puasa ini Bapak Ibu semuanya, para pendengar, adalah latihan untuk menghadapi kehidupan yang sebenarnya. Jadi yang namanya latihan, para pendengar, maka kira-kira akan menjadi lebih mudah atau menjadi lebih susah ya? Kalau latihan, pastinya semuanya menjadi lebih mudah. Seperti tadi yang di pemadam kebakaran, yang di polisi dan tembakan-tembakannya. Sama juga Allah Subhanahu wa taala lakukan pada saat kita yang berpuasa pada bulan Ramadan. Allah membuat puasa menjadi lebih mudah. Kenapa? Ya kan, apakah Allah Subhanahu wa taala memenjarakan setan-setan? Ya, Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya dari kita semua. Allah Subhanahu wa taala menjauhkan setan-setan dari kita semua. Segala godaan Allah Subhanahu wa taala mudahkan khusus untuk kita di bulan Ramadan ini. Jadi hati kita bisa berlatih dan menjadi lebih baik tanpa harus mengalami perang yang sesungguhnya. Kapan tuh perang sesungguhnya yang terjadi? Jadi setelah berakhirnya masa latihan kita atau setelah berakhirnya Ramadan ini, dan tebak, syaitan itu akan dibebaskan dan perang segera dimulai. Dan semoga latihan penguat hati yang kita lakukan itu bisa menjadi tameng yang ampuh dalam melawan setan-setan tersebut. Untuk mengakhiri sesi di kali ini, ada sedikit cerita atau analogi para pendengar semuanya. Misalnya itu ada 2 orang pemuda, ya kita bisa bilang, mengikuti latihan militer. 2 pemuda ini diperintahkan untuk manjat melewati dinding 10 kali. Manjat melewati dinding 10 kali ya. Oke, kedua pemuda tersebut sampai ke sisi sebelahnya. Berapa kali mereka lakukan? 10 kali ya. Nah, yang satu itu dia memanjat 10 kali benar-benar ya. 10 kali loncat, dan yang satu lagi dia hanya lewat gitu aja, mutar 10 kali. Yang penting saya udah lewat dinding itu, kata pemuda yang kedua. Nah, ketika kedua-duanya pemuda ini berada dalam medan perang yang sesungguhnya, nah, para pendengar semuanya sudah bisa prediksikan siapa yang akan gagal dan siapa yang akan sukses. Nah, kita sekarang sedang melakukan ibadah berpuasa, Bapak Ibu semuanya, para pendengar, dan saudara-saudara kita juga berpuasa. Tapi puasa kita tidak akan sama di antara semuanya, karena ada dari kita yang pada saat berpuasa itu drama Koreanya selesai 20 season. Ada juga pada saat berpuasa main dan tamat 10 game RPG lagi ya. Tapi ada juga dari saudara-saudara kita yang tetap mengisi dengan bekerja semaksimal mungkin. Ada juga yang mengisi dengan selalu membaca Al-Quran. Ada juga yang selalu mengisi dengan membantu orang tua dan lain kegiatan positif yang sebagainya. Jadi orang yang berlatih dengan orang yang tidak berlatih untuk memperkuat hatinya tidak akan memperoleh hasil yang sama.
walaupun mereka sama-sama berpuasa. Para pendengar semuanya, semoga kita semua bisa melewati latihan untuk menguatkan hati kita dalam bulan Ramadan ini dengan berpuasa, dan juga semoga mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.